Pilkada Papua Barat Daya ada 5 pasangan calon, yakni Elisa Kampu Ahmad Nasrau, Abdul Faris Umlati Petrus Kasiu, Bernard Sagrin Sirajudin Bau, Yopi Onesimus Wayangkau Ibrahim Mugaje, dan Gabriel Asem Lukman Mugaje. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Papua Tengah sudah menyelesaikan pengundian nomor urut pasangan calon untuk pemilihan gubernur 2024. Dalam pengundian tersebut, pasangan John Wempi Wetipo Ausilus You mendapat nomor urut 1, diikuti pasangan Natalis Tabuni dan Titus Natkime dengan nomor urut 2. Sementara pasangan Mekina Wipa dan Denas Gele mendapat nomor urut 3, lalu pasangan Willem Wandik Aloysius Giai dengan nomor urut 4. Pasangan Jones telah menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan. Komisioner Divisi Teknis KPU Papua Pegunungan Melkianus Kambu bilang ada 2 bapaslon yang telah mendaftar, yakni pasangan Beva Nathan dan pasangan John Tabo Ones Pahabol. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Pada video kali ini kita akan membahas visi dan misi dari calon gubernur dan calon wakil gubernur dari berbagai provinsi yang berada di Pulau Papua. Provinsi Papua Barat. Pasangan DRS Domingus Mandacan MC dan Muhammad Lakotani SHMC, dengan visinya terwujudnya Provinsi Papua Barat yang aman, unggul, sejahtera dan berkelanjutan. Adapun misi dari pasangan ini adalah 1. Membangun Papua Barat sebagai pusat peradaban di tanah Papua yang religius dan toleran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai kearifan lokal. 2. Mengembangkan SDM putra-putri Papua yang berkualitas, menguasai iptek, berintegritas kreatif, inovatif dan berdaya saing global sebagai investasi masa depan daerah dan bangsa. 3. Membangun dan menata infrastruktur kawasan perkotaan ibu kota dan kota-kota di Provinsi Papua Barat secara modern dan serasi dengan lingkungan hidup. 4. Mengembangkan perekonomian daerah yang mandiri dan produktif berbasis potensi unggulan lokal dan sumber daya alam secara berkelanjutan. 5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan pengurangan kesenjangan sosial. 6. Membangun hidup masyarakat yang berkepribadian, berbudaya, dan berbineka tunggal ika sebagai kekayaan dan identitas daerah. 7. Mengelola lingkungan hidup secara lestari, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. 8. Membina kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai, serta tertib hukum dan berintegritas dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 9. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, profesional dan partisipatif. Provinsi Papua. Pasangan nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano dan Yermias Bisai. Dengan visi, terwujudnya Papua yang maju, mandiri dan berbudaya. Adapun misi yang dimiliki oleh pasangan ini adalah sebagai berikut. 1. Pemerintahan dan aparatur pelayanan pemerintah yang tepat guna. 2. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal. 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis sumber daya alam hayati. 4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. 5. Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya peningkatan tata kelola pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Pasangan nomor urut 2, Matius Fahiri dan Aryoko Rumaropen. Visi dari pasangan ini adalah transformasi Papua baru yang maju dan harmonis. Dengan misi 1. Papua sehat, meningkatkan kesehatan masyarakat melalui akses yang lebih baik ke layanan kesehatan. 2. Papua cerdas, meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. 3. Papua produktif, mendorong produktivitas masyarakat melalui inovasi, kewirausahaan, dan mengembangkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Provinsi Papua Tengah. Pasangan nomor urut 1 yakni Wempi Wetipo SHMH dan Ausilius USPD MMMH. Visi pasangan ini yaitu Provinsi Papua Tengah yang mandiri, sejahtera, aman dan damai. Adapun misinya adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Papua Tengah yang berkualitas dalam makna cerdas, sehat, serta berbudaya. 2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan melalui dukungan rekayasa teknologi yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, good governance, demokratis, dan bertanggung jawab,
didukung kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan masyarakat adat. 5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pasangan nomor urut 2, Natalis Tabuni SSMC dan Titus Natkime SHMH. Adapun visinya adalah terjaminnya kepemimpinan visioner yang memiliki integritas, mengedepankan kesejahteraan, keamanan, dialog kultural dan komunikatif serta menghargai pluralitas. Dengan membawa misi 1. Terwujudnya pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Visi dan misi yang bagus bukanlah autopilot tetapi dipiloti oleh seorang pemimpin yang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk mengimplementasikan visi dan misi yang sudah dirumuskan. Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang berjiwa pelayan, sabar, rendah hati dan fleksibel serta dapat mengambil langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi sesuai tugasnya untuk mengkoordinasi dan menginterintegrasikan seluruh program-program prioritas. 2. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan merupakan sesuatu sangat prioritas saat ini untuk memastikan kebijakan percepatan pembangunan dengan berbasis pada wilayah adat dan memilih kegiatan prioritas sebagai Juwindo yang bersifat quick wins dan terpadu. 3. Terwujudnya konduktivitas politik dan keamanan. Salah satu kunci utama dalam percepatan pembangunan di Papua pada umum dan Papua Tengah pada khususnya terjaminnya suasana politik dan keamanan yang kondusif. Pendekatan yang humanis dan kultural serta menghargai pluralitas untuk mengakomodir kebijakan keagamaan yang menghormati kearifan lokal dan HAM dalam semangat NKRI. 4. Terwujudnya dialog kultural dengan kelompok-kelompok sosial strategis. Percepatan pembangunan di Papua Tengah harus melibatkan elemen masyarakat khususnya OAP. Karena itu perlu ada pemetaan kelompok sosial strategis Papua, melaksanakan dialog kultural dengan kelompok-kelompok sosial strategis, melaksanakan kegiatan quick wins di aspek sosial budaya yang menyentuh kebutuhan segmen sosial Papua. Pembangunan di Papua Tengah harus bercorak, diantropos, artinya membangun sesuai keanekaragaman manusia, masyarakat dan kebudayaannya. 5. Terwujudnya suatu komunikasi dan diplomasi yang baik. Pemimpin yang akan datang harus bisa menjamin tumbuhnya habitus baru yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan berdiplomasi untuk memperkuat narasi tunggal terobosan pembangunan Papua, membangun kolaborasi dengan berbagai institusi, tokoh dan kaum muda sebagai influencer, memperkuat diplomasi publik ke komunitas internasional. 6. Terwujudnya suasana keharmonisan dalam keragaman budaya, suku, agama dan perbedaan lainnya yang seringkali menjadi faktor pemicu dari kedisharmonisan dalam masyarakat yang menghambat laju pertumbuhan pembangunan. Oleh karena itu, pluralisme harus ditempatkan sebagai fondasi dalam mempercepat pembangunan di Papua Tengah. Pasangan nomor urut 3, Meki Nawipa SH dan Deinas Gelei Esos MC yang membawa visi mewujudkan Papua Tengah Mas adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju dan berkelanjutan. Dengan misi sebagai berikut. 1. Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan, dan inisiatif kesehatan yang inovatif, sehingga terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berdaya saing. 2. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dengan memperkuat kapasitas produksi lokal, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memfasilitasi akses pasar yang lebih luas yang bertujuan untuk menciptakan swasembada pangan, lapangan kerja, menghapus kemiskinan ekstrim, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah demi terwujudnya kemandirian ekonomi dan pertumbuhan. Ekonomi yang tinggi, adil dan merata. 3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik yang berbasis digitalisasi teknologi, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan semangat kerjasama dan komitmen terhadap pelayanan dan pembangunan melalui ekosistem organisasi kerja yang adaptif dan agile yang mendukung kultur budaya kompetitif demi terwujudnya transformasi tata kelola yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 4. Menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai, dan tertib, di mana setiap warga masyarakat dapat hidup dan berkembang dengan optimal dengan semangat gotong royong dan kerjasama antar unsur masyarakat untuk mewujudkan stabilitas daerah yang berkeadilan melalui pendekatan adat, budaya, sosial dan ekonomi. 5. Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan ekologi melalui praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Papua Tengah, sekarang dan di masa yang akan datang. 6.
meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata, sehingga tercipta konektivitas antar masyarakat dan antar wilayah dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat integrasi antar wilayah, dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi terhadap kemajuan. Papua Tengah. 7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian alam Papua Tengah untuk generasi yang akan datang. Pasangan nomor urut 4, Willem Wandik SEMC dan DRG Alesius Giai MKes. Visi dari pasangan ini adalah terwujudnya Papua Tengah cerah dengan inovasi dan kolaborasi. Adapun misi keduanya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing di Papua Tengah bertujuan untuk memperbaiki aspek penting kehidupan masyarakat. Fokusnya meliputi peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan kepemudaan dan olahraga, serta pelatihan vokasional sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan program keluarga berencana juga menjadi prioritas. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan membuat masyarakat lebih siap bersaing dan berkontribusi pada kemajuan regional. 2. Mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Mendorong pembangunan ekonomi inklusif bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan koperasi, UMKM, pertanian, dan perkebunan. Ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan, sekaligus mengembangkan sektor peternakan, perikanan, perdagangan, dan pemberdayaan desa guna menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Prioritas diberikan kepada masyarakat orang asli Papua, OAP, untuk memastikan akses mereka terhadap pekerjaan dan sumber daya ekonomi lokal, sambil tetap memberi ruang bagi seluruh masyarakat Nusantara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 3. Melakukan reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Fokus utama meliputi penyederhanaan prosedur administratif, pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta peningkatan sistem kepegawaian. Ini juga mencakup perbaikan layanan kependudukan, penerapan e-government, dan peningkatan komunikasi serta informatika. Langkah-langkah ini akan membuat layanan publik lebih baik, akuntabel, dan responsif, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Kami juga memberikan afirmasi khusus bagi masyarakat orang asli Papua, OAP, agar mereka memiliki kesempatan yang adil dalam struktur birokrasi. 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kelestarian lingkungan hidup. Meningkatkan aksesibilitas dan kelestarian lingkungan hidup berfokus pada pembangunan infrastruktur yang memperbaiki konektivitas dan akses ke layanan serta peluang. Ini mencakup perbaikan tata ruang, pengelolaan energi, penyediaan perumahan layak, serta pemanfaatan sumber daya air secara efisien. Kami juga akan meningkatkan sistem transportasi untuk memperlancar mobilitas dan mengembangkan proyek-proyek dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Langkah ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi jejak karbon, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik serta aksesibilitas yang merata bagi seluruh masyarakat. 5. Meningkatkan harmonisasi dan keamanan wilayah. Meningkatkan harmonisasi dan keamanan wilayah bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis di Papua Tengah. Fokus utamanya adalah membangun komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara pemerintah, tokoh adat, gereja, dan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan yang kami kedepankan melibatkan budaya dan dialog yang inklusif, sehingga setiap suara didengar dan dihargai. Kami juga mendorong pemberdayaan komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban, semuanya tetap dalam kerangka dasar-dasar negara Republik Indonesia. Dengan cara ini, kami berharap dapat memperkuat rasa kebersamaan, mengatasi potensi konflik secara damai, dan memastikan bahwa setiap warga merasa aman dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Provinsi Papua Pegunungan. Pasangan nomor urut 1, Dr. H.C. John Tabo SEMBAL dan Dr. Ones Pahabol SEMM. Visi dari pasangan ini adalah Provinsi Papua Pegunungan bersinar, berdaya saing, religius, sinergis, inovatif, nyaman, aman dan raharia, dengan topangan komponen adat, agama dan pemerintah sebagai tiga tungku untuk bersinergi mengatasi ketertinggalan, keterisolasian dan keterbelakangan. Misi dari pasangan ini adalah 1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat kuat serta berbudaya menuju transformasi sosial. 3. Mewujudkan kehidupan politik dan transformasi tata pemerintahan yang baik dengan berkolaborasi antara swasta, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas dan penataan daerah. 5. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan transformasi ekonomi melalui optimalisasi ketersediaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat. 6. Mewujudkan penegakan hukum dan menjadikan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi dalam mendukung stabilitas ekonomi makro di daerah. 7. Pengembangan ekonomi mikro, kecil dan menengah serta ketahanan pangan yang bersumber pada kearifan lokal. 8. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan menuju Papua Pegunungan yang unggul dan berkesinambungan. 9. Perlindungan terhadap segenap masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama serta menciptakan rasa aman, damai dan sejahtera. 10. Mewujudkan kehidupan politik dan transformasi tata pemerintahan yang baik dengan berkolaborasi antara swasta, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. 11. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas dan penataan daerah. 12. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan transformasi ekonomi melalui optimalisasi ketersediaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat. 13. Mewujudkan penegakan hukum dan menjadikan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi dalam mendukung stabilitas ekonomi makro di daerah. 14. Pengembangan ekonomi mikro, kecil dan menengah serta ketahanan pangan yang bersumber pada kearifan lokal. 15. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan menuju Papua Pegunungan yang unggul dan berkesinambungan. 16. Perlindungan terhadap segenap masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama serta menciptakan rasa aman, damai dan sejahtera. Pasangan nomor urut 2, Bevay Gibalom SEMC dan Nathan Pahabol SPD. Visinya adalah meletakkan kerangka dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan untuk menjadikan masyarakat Papua Pegunungan yang mandiri, cerdas, sehat. Pasangan ini memiliki misi sebagai berikut. 1. Mewujudkan pemerintahan yang menstimulasi hadirnya gerakan kemandirian semua bidang terutama bidang ekonomi. 2. Mewujudkan masyarakat Provinsi Papua Pegunungan sebagai pelaku utama pembangunan, usaha kecil dan menengah. 3. Mewujudkan investasi dan penanaman modal. 4. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang cerdas dalam upaya memecahkan masalah pendidikan bersinergi dengan kabupaten kota. Tidak boleh ada orang asli Papua, OAP, yang tidak lanjutkan pendidikan dengan alasan apapun. 5. Mewujudkan sumber daya manusia, SDM, cerdas berdaya saing, berkarakter dan berbudaya. 6. Mendorong percepatan sarana prasarana pendidikan pada tingkat SMK dan perguruan tinggi di Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan. 7. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menghadirkan standar pelayanan kesehatan yang memadai di Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan. 8. Jaminan kesehatan masyarakat Papua Pegunungan sehat bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota dan program BIS. 9. Peningkatan sumber daya manusia, SDM, di bidang kesehatan, dokter spesialis orang asli Papua Pegunungan. Provinsi Papua Selatan, pasangan nomor urut 1, Darius Gebze dan Petrus Safan, dengan visi maju bertumbuh dan berkembang secara setara dengan keunggulan potensi kompetitif wilayah DTI Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Adapun misinya adalah mewujudkan daerah otonom Papua Selatan sebagai kawasan persemakmuran dari 8 unsur stakeholder, pemangku kepentingan, yang, Marin, Mimi, MAPI, Mandobo, Asmat, AUIU, dan Papua lain serta Paguyuban Nusantara. Pasangan nomor urut 2, Nikolaus Kondomo dan Baidin Kurita. Pasangan ini mengusung visi, mewujudkan Papua Selatan yang mandiri, unggul, selatan yang makmur dan berkeadilan. Adapun misinya adalah 1. Mewujudkan Papua Selatan sebagai pusat industri dan pariwisata. 2. Mewujudkan SDM Papua Selatan yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti dan memiliki daya saing. 3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis. 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel berbasis elektronik. Pasangan nomor urut 3, Romanus Baraka dan Albertus Muyak, dengan visi Provinsi Papua Selatan bangkit, cerdas, sehat, sejahtera dan damai dalam bingkai NKRI. Dengan misi 1. Mendorong pembangunan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana infrastruktur yang merata, menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan, termasuk pembangunan jalan, jembatan, sarana transportasi, dan fasilitas publik lainnya. 2. Penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, memperkuat sistem pendidikan dan kesehatan dengan menyediakan akses pendidikan dan layanan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua masyarakat. 3. Pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, meningkatkan produksi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian lokal dan nasional.
4. Pengembangan pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata Provinsi Papua Selatan sebagai sektor unggulan dengan menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. 5. Pemberdayaan masyarakat, memberdayakan masyarakat Papua Selatan melalui program-program pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan program kesejahteraan sosial. 6. Memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat di Papua Selatan memiliki hak-hak yang perlunya dijaga dan dilestarikan serta memastikan kelestarian budaya dan tradisi masyarakat Papua Selatan. Pasangan nomor urut 4, Apalo Savanpo dan Paskalis Imadawa. Visi pasangan ini adalah terwujudnya masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera dan pemerintah yang aspiratif. 1. Membuka ruang komunikasi publik dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 2. Mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3. Memberdayakan kemasyarakatan kampung melalui penguatan, pendayagunaan guna mendukung program nasional dana desa yang terintegrasi. 4. Memperkuat masyarakat adat lintas suku, ras, agama dan etnis melalui pelatihan tentang peran dan fungsinya. 5. Menyiapkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan, perhubungan transportasi darat, laut dan udara serta ekonomi guna memberikan pelayanan dasar dan pengembangan ke depan. 6. Menyiapkan tenaga kesejahteraan masyarakat desa, kampung guna penguatan pemerintah kampung. 7. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara terencana, terhadap seluruh fungsi pemerintah dilakukan secara terpadu terkoordinasi dan terintegrasi. 8. Melaksanakan penguatan terhadap seluruh organisasi kepemudaan dan perempuan. 9. Memfasilitasi kegiatan organisasi keagamaan, pemuda, dan olahraga dan perempuan serta karang taruna. 10. Membangun budaya kerja yang tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran dalam pelayanan publik. 11. Menyiapkan desain pengembangan wilayah pemerintahan, kabupaten, kota, distrik, di wilayah Provinsi Papua Selatan. 12. Mendayagunakan pengusaha OAP dan non-OAP untuk bersinergi dalam mengelola kegiatan. 13. Menjaga dan mendayagunakan kualitas lingkungan hidup di wilayah Provinsi Papua Selatan. 14. Membangun saran dan prasarana serta konektivitas antara wilayah dan daerah tertinggal, terluar dan terdepan. 15. Mengakselerasikan keadilan untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan. 16. Mendata dan menata potensi pariwisata guna pengembangan, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Selatan khususnya orang asli Papua, OAP. 17. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan ASN, tenaga honorer melalui dana stimulan seperti TPP dan sejenisnya guna meningkatkan kinerja. Provinsi Papua Barat Daya. Pasangan nomor urut 1, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiu dengan visi maju negerinya, sejahtera masyarakatnya. Adapun misi yang dimiliki oleh pasangan ini adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan Papua Barat Daya yang cerdas, sehat, produktif, kreatif dan berbudaya. 2. Memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan potensi wilayah untuk kepentingan kesejahteraan. 3. Mengelola tata pemerintahan yang terbuka, bersih dan mampu mendorong inovasi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan. 4. Akselerasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur terkoneksi antar pulau dan daerah terisolir. 5. Memastikan rasa aman dan adil dalam setiap agenda investasi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. 6. Mengembangkan dan melestarikan budaya Papua dan Nusantara sebagai bentuk kesadaran pembangunan majemuk. Pasangan nomor urut 2, Gabriel Asem dan Lukmanu Gaje. Visinya adalah terwujudnya Papua Barat Daya yang maju, produktif, mandiri, dan sejahtera. Dengan misi 1. Membangun kualitas manusia yang cerdas, profesional, dan beretika. 2. Membangun pondasi kelembagaan dan struktur ekonomi daerah melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Membangun birokrasi pemerintahan daerah yang efisien dan efektif di bawah panji tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan clean governance. 4. Mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah dalam kerangka meningkatkan pelayanan publik. 5. Menjaga kelestarian lingkungan dengan mewujudkan Provinsi Papua Barat Daya sebagai Provinsi Lestari. 6. Melestarikan budaya dan memperhatikan hak-hak dasar masyarakat adat Papua dan masyarakat adat Nusantara lainnya di Provinsi Papua Barat Daya. Pasangan nomor urut 3, Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau. Visi dari pasangan ini adalah masyarakat Papua Barat Daya yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan. Misinya adalah 1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan inovatif berbasis modal sosial. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan berbasis e-government. 3. Mewujudkan pembangunan konsep kota klaster di provinsi berbasis wisata industri UMKM. 4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif melalui kerjasama antar daerah negara.
5. Mewujudkan pembangunan melalui jalur konektivitas wilayah sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Pasangan nomor urut 4 yaitu Yopie Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Mugaje, dengan visi, terwujudnya Papua Barat Daya yang aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Adapun misi yang ditawarkan adalah 1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat. 2. Mempercepat pembangunan sarana-prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah dengan mengedepankan prinsip pemerataan dan pembangunan berkelanjutan. 3. Membangun kualitas SDM yang cerdas, kompetitif, profesional, dan bermoral. 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara efisien dan efektif serta penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial. 5. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah. 6. Mengoptimalisasi potensi pemanfaatan SDA secara proporsional dan berkelanjutan. 7. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat Daya. Pasangan yang terakhir yaitu nomor urut 5, Bernard Sagrim dan Sirajuddin Bau, dengan membawa visi, mewujudkan pemerintahan daerah yang berkolaborasi membangun warga masyarakat yang damai di Provinsi Papua Barat Daya. Dengan misi-misi sebagai berikut. 1. Peningkatan dan penguatan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah secara dinamis dan akomodatif. 2. Pengendalian sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkolaborasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat berbasis kebutuhan dan sumber daya. 3. Menyelaraskan kebijakan strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyediaan pelayanan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pemukiman warga yang murah dan gratis secara proporsional. 4. Komitmen kemitraan antara pemerintah daerah dengan semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kebijakan strategis pembangunan daerah yang mengacu kepada implementasi Undang-Undang Otsus dan kebijakan pemerintah pusat secara tertib dan bertanggung jawab. 5. Mengelola dan mengendalikan stabilitas daerah, keamanan, kamtipmas, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, dalam rangka menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, baik untuk orang asli Papua maupun lintas suku Nusantara di Provinsi Papua Barat Daya. 6. Mempromosikan potensi ekonomi daerah untuk menarik minat investor dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapat daerah, menciptakan kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan warga masyarakat. 7. Memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan yang kolaboratif dalam rangka membangun harmonisasi, kerukunan, persaudaraan secara lintas sektoral dan lintas komunitas lembaga dan warga masyarakat serta pengembangan kreativitas lintas sektor bagi kaum generasi muda, perempuan dan lembaga adat dalam lingkup wilayah adat yang ada. 8. Membangun, menata dan meningkatkan infrastruktur dasar pemerintah dan fasilitas umum masyarakat dan secara bertahap membangun Smart City, kota cerdas di lokasi yang representatif. Terima kasih sudah menyaksikan pemaparan visi dan misi para calon gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Pilihan yang tepat dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi daerah kita. Jadi, pastikan suara Anda tidak terbuang sia-sia. Jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda pada hari pemungutan suara nanti, karena setiap suara sangat berarti bagi masa depan kita bersama. Dan ingat, golput bukan solusi. Pilihan Anda adalah harapan bagi Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap bijak dalam memilih.